Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Kita sudah sampai kepada episode keempat, Ama Alkitab menjawab Anda. Kami tetap menantikan kritik, koreksi, dan pendapat Anda melalui email ini. Kita sudah sampai kepada pelajaran yang keempat, siapa Allah kita? Karena sekarang ini dunia ini bertengkar seolah-olah Allah itu berbeda-beda. Tapi dalam kesimpulan kita yang lama dalam seminar ini 3 tahun yang lalu, kita sudah menyimpulkan Tuhan itu satu. Mana dan siapa Allah kita? Saudara-saudara yang tercinta, karena saya percaya bahwa Allah yang saya sembah menurunkan Alkitab buat manusia, kitab suci buat orang yang lain, maka saya membaca dan memahaminya dengan mendalami kitab suci. Alkitab mengatakan bahwa iman, percaya kepada Allah, itu adalah percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Bukti dari harapan yang tidak nampak. Maksudnya, kalau sudah nampak, sudah bukti, ya tidak perlu percaya. Gampangnya begitu. Nah, saya mencoba menggambarkan iman itu seperti cinta. Bisa dibuktikankah cinta bahwa 1 tambah 1 2? Enggak. Tapi ketika cinta sudah tumbuh, dia bisa mengubah manusia menjadi luar biasa. Contohnya, kisah Romeo and Juliet sampai Ingtai. Bagaimana mereka berani melawan segala kesulitan. Pententangan keluarga-keluarga yang tidak setuju. Dan mereka tetap bertahan. Demikian juga iman. Iman membuktikan bahwa banyak orang yang sudah dicerahkan mempunyai iman dan rela berkorban mempertahankan iman itu. Saudara-saudara yang saya sayangi, pertanyaan kembali, siapakah Allah kita? Banyak teori, banyak pendapat, banyak penafsiran. Dan kebanyakan itu dilakukan oleh penafsir-penafsir abad pertengahan ribuan tahun sebelum kita. Mari kita mulai mencari terobosan untuk menjawab siapa Allah kita di zaman modern ini ketika ilmu pengetahuan sudah maju. Saya tetap menggunakan metode belajar dengan sungguh-sungguh dalam kebebasan dan kecerdasan. Maka saya mencoba membaca kitab suci seperti ilmuwan membaca hukum alam. Saya menjawab pertanyaan siapa Allah kita dengan membaca kitab suci. Dalam Kejadian 1 ayat 1, Alkitab menulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Muncul pertanyaan dari ayat ini, siapa Allah kita? Dulu saya akan menjawab Allah kita A, Allah kita B, Allah kita Yehova, Allah kita Yesus, dan sebagainya. Tapi setelah saya lebih dari 50 tahun membaca kitab suci dan kembali membaca Alkitab Kejadian 1 ayat 1, saya kaget. Saya sadar kenapa saya mengunyah-ngunyah pikiran orang lain. Maka saya sekarang menjawab, siapa Allah kita? Jawaban saya, Allah saya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Titik. Jadi kalau saudara bertanya, siapa Allah kamu? Saya menjawab, Allahku adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apakah pertanyaan ini berhenti? Tidak. Karena kalimat itu pendek dan sangat jelas. Pertanyaan kedua, when?
Kapan Allah menciptakan? Maka jawabannya ada. Pada mulanya, in the beginning. Apa artinya in the beginning dalam bahasa manusia? Itu artinya adalah pekerjaan pertama-tama yang dilakukan Allah sebelum melakukan pekerjaan yang lain. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Boleh ditulis pekerjaan pertama Allah adalah menciptakan langit dan bumi. Arti yang berikutnya adalah kalau Allah menciptakan langit dan bumi pada mulanya, dia tidak termasuk ciptaan karena dia yang menciptakan. Jadi gampang ya membaca dengan cara begini. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan siapa Allah menciptakan? Nah, ini rame ini. Rame ini. Masa Allah sendiri bisa menciptakan langit dan bumi? Tapi saya percaya, karena itu kitab suci. Maka saya pertama ya, saya harus membaca kitab suci. Saya baca berkali-kali sejak 50 tahun yang lalu. Maka saya mendapati bahwa Alkitab memang berkata Allah itu seorang diri menciptakan langit dan bumi. Coba kita baca di Yesaya 44 ayat 24. Yesaya 45 ayat 5. Yohanes 17 ayat 3. 1 Korintus 8 ayat 6. Perjanjian lama dan perjanjian baru sama mengatakan bahwa Allah itu seorang diri menciptakan langit dan bumi. Maka Yesus pun membenarkan itu dalam Markus 12 ayat 29. Tuhan itu satu. Dalam Ulangan 64, dalam Al-Ikhlas 112 ayat 1. Saya kagum dengan konsistensi Alkitab bahwa Allah seorang diri menciptakan langit dan bumi. Pertanyaan keempat, bagaimana dia menciptakannya? Kalau seorang diri lalu bagaimana menciptakannya? Itulah kapan, siapa, bagaimana, dengan siapa, lalu sekarang bagaimana, how. Nah, ini mulai banyak diskusi juga. Orang Yahudi, orang Islam, dan membaca Ibrani dalam bahasa mereka dan membaca bahasa Arab dalam bahasa mereka, mengatakan Allah menciptakan dengan firman-Nya. Dia mengucapkan jadi, jadilah, kun fayakun. Nah, berbeda ini tentang firman itu. Orang Yahudi, orang Islam berkata firman itu ya kalam Allah, ucapan Allah, perintah Allah. Sementara saudara kita, termasuk orang Kristen seperti saya, beranggapan bahwa firman itu Yesus. Jadi Yesus sudah bersama dengan Allah. Kalau Yesus bersama dengan Allah sudah tidak sendiri. Inilah yang harus kita selesaikan dengan jujur. Bagaimana Alkitab menjelaskan ini? Satu-satunya ayat yang sangat jelas itu adalah dalam Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Allah langit telah dijadikan, kun fayakun. Masih kosong, kemudian oleh nafas hidupnya segala bala tentaranya atau malaikatnya. Jadi setelah Allah menciptakan langit dan bumi, ada tempat, baru diciptakan malaikat supaya punya tempat. Itu gampangnya. Dan ini juga sangat ilmiah. Karena selama ini ilmuwan dulu kuno mengatakan bahwa kehidupan itu berasal dari benda mati. Dengan percobaan, benda ditutupi rapat, daging ditutupi, kemudian timbul ngengat atau singkat. Nah, benda mati menghasilkan. Tapi ternyata kalau dikatakan dengan napasnya Allah menciptakan malaikat, artinya malaikat itu makhluk hidup, lahir karena adanya napas Allah. Napas itu kehidupan. Jadi teori generasi spontane itu tidak alkitabiah dan tidak ilmiah. Jadi di sini ketemu. Yang kelima, pertanyaan yang sangat sulit.
siapa namanya. Allah itu satu, sebutannya banyak. Allah satu, orang memanggilnya banyak. Dan sebenarnya itu bisa dipahami. Saya tidak mau berdebat dengan orang tanpa alasan. Nama itu penting. Nama itu identitas yang membedakan seseorang dari seseorang yang lain. Kalau binatang itu karena tidak berakal budi, manusia yang memberi nama. Bahkan Armstrong mencatat bahwa dewa-dewa kuno itu, Thor, Jupiter, itu manusia yang memberi nama. Bagaimana dengan Allah Ibrahim ini? Maka kita membaca kitab suci dalam Keluaran 3:13-15. Ketika malaikat bertemu dengan Musa dan memerintah dia untuk memimpin Israel keluar dari Mesir, Musa bertanya, "Siapakah namamu?" Maka malaikat itu memperkenalkan nama Allah. "Aku adalah aku. Hayah Esret Hayah." Disingkat JHWH. Dalam Yesaya 42 ayat 8 jelas dikatakan, YHWH itulah namaku. Tetapi bagaimana menyebutnya tidak ada yang jelas. Sekarang itu jadi kacau. Ada Yahweh, ada Yehova, ada Yah, macam-macam. Ada satu catatan penting yang harus saya sampaikan. Karena orang Israel bertobat, dia tidak berani menajiskan nama Allah, maka dia mengganti lafal YHWH itu, meskipun tulisannya tetap YHWH dalam kitab suci, dia memanggilnya dengan nama Hashem atau Adonai. Orang Islam menggantinya itu dengan Hu atau Allah. Orang-orang Kristen dan dunia di luar Yahudi menggantikannya itu dengan TUHAN, huruf besar semua, atau LOLD, huruf besar semua. Tapi sebenarnya dalam kitab suci asli itu tulisannya YHWH. Jadi kesimpulannya kita sudah tahu, Allah Alkitab adalah Yahweh, YHWH. Biarlah ini menyadarkan kita. Semoga kita ketemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Shalom Alaikum. Om Swastiastu. Waalaikumsalam.